Tidak datang? Tidak. Hadir semua, sehat semua ya? Ya. Baik, syukur ya. Kalian siap semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, coba satu orang dulu mimpin doa. Saya serahkan ke Lita ya. Dan damai dan semua ikut partisipasi dalam pembelajaran, ya kan? Baik, kesepakatan kelas ini kita buat, berarti kita bersama yang membuat ya. Berarti itu juga Bapak harus menyiapkan tadi kesepakatan kelas ini. Kira-kira apa kesepakatan kelas yang mau kita buat ya? Nah, masing-masing bisa memberikan pendapatnya. Ya, silakan Pelita apa? Iya, jadi kalian kita kelas 9A menjaga akan selalu menjaga ya. Iya, akan selalu menjaga ketertiban saat pembelajaran ya. Ya, ada lagi? Silakan. Coba. Iya, kita sepakat harus ikut pelajaran dari awal sampai ke akhir. Ya. Ada lagi? Baik, inilah kesepakatan kelas yang akan kita buat selama pembelajaran IPA hari ini. Ya, yang pertama kita kelas 9A sepakat menjaga ketertiban dalam proses belajar, mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Kemudian saat memberikan pertanyaan harus tunjuk tangan dulu ya, sepakat ya. Akan fokus selalu dan tidak mengantuk saat pembelajaran. Kemudian selalu menjaga kebersihan, berarti jangan ada yang buang sampah ya. Gitu dia. Kalau kurang jelas mengajukan pertanyaan. Kalau kurang jelas, tunjuk tangan dulu ya maksudnya itu ya. Nah, ajukan pertanyaan dengan tunjuk tangan. Saling menghargai. Iya, kemudian yang terakhir adalah tepat waktu. Oke, jika sudah nanti pembelajaran harus selesai juga. Oke, demikian kesepakatan kita. Pembelajaran kita hari ini adalah teknologi ramah lingkungan. Teknologi tidak ramah lingkungan dan perilaku hemat energi. Ya, jadi kegiatan kita sekarang adalah kerja atau belajar secara kelompok. Coba dikumpul dulu kelompoknya yang seperti yang sudah Bapak bentukkan kemarin ya. Ya, saya ingin kalian mengungkapkan bagaimana perasaan. Misalnya saya secara fisik, saya merasa bagaimana setelah mengalami kegiatan yang menyenangkan, misalnya yang menantang gitu ya. Bisa mengungkapkan perasaan gitu ya. Ya. Secara fisik berarti badan kan ya. Bagaimana apa yang kau rasakan secara mental, secara emosi gitu ya. Nah, bisa mengungkapkannya. Nah, namun sebelumnya kita melakukan namanya teknik stop dulu ya. Coba dihentikan dulu semua kegiatannya. Kemudian tarik nafas. Keluarkan perlahan-lahan.
Contohnya saat buang nafas. Iya. Baik. Cukup? Nah, bagaimana ya? Perasaan kalian, apakah lebih tenang atau lebih tidak tenang? Lebih tenang, lebih rileks ya. Nah, apa yang baik, semalam kita sudah pelajari tentang prinsip teknologi yang ramah lingkungan ya. Apa artinya teknologi ramah lingkungan? Ya? Iya. Teknologi ramah lingkungan adalah prinsip-prinsip untuk memperhatikan kelestarian lingkungan. Iya, jadi harus memperhatikan prinsip lingkungan ya. Artinya jangan sampai merusak lingkungan atau berdampak negatif terhadap lingkungan, atau penggunaan teknologi itu justru merusak lingkungan. Itu artinya tidak ramah lingkungan. Baik, pada kesempatan ini kita akan mempelajari ya sesuai dengan judul yang di atas ya, teknologi ramah lingkungan. Apa aja teknologi yang ramah lingkungan dan teknologi tidak ramah lingkungan. Nah, tentu sekali nanti kita akan bagaimana berperilaku hemat energi ya. Nah, karena energi itu semua kehidupan kita tak lepas dari energi itu ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, coba kalian saya undang dulu untuk
Silakan ada yang mau bertanya? Diskusi kelompok 1. Ayo. Ada? Ada lagi jelas ya? Baik, demikian dari kelompok 1 silakan berikan tepuk tangan di kelompok 1. Ya, selanjutnya kita sampaikan ke kelompok yang terakhir ya. Silakan kelompok terakhir. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai nomor 1 adalah biopori, termasuk bahan ramah lingkungan karena biopori dapat menghasilkan air hujan agar tidak mengakibatkan kerusakan. 2. Lampu hemat energi atau lebih menghemat penggunaan air. 3. Kompor listrik karena mengurangi penggunaan gas yang berlebihan dan mudah dibawa kemana-mana. Mengenai nomor 2, perilaku hemat energi, yaitu nomor 1, mengurangi atau mematikan lampu di siang hari. 2. Mencabut charger gadget yang tidak digunakan untuk mengisi daya. 3. Mematikan televisi sebelum tidur. 4. Mematikan AC atau kipas angin saat meninggalkan ruangan. 5. Menutup keran air dengan rapat saat sudah penuh atau tidak digunakan. Kendala atau kekurangan dalam pelaksanaan: lampu tetap menyala hingga siang hari. Charger gadget tetap tertancap pada stop kontak meskipun tidak digunakan untuk mengisi daya. Tertidur dahulu sebelum mematikan televisi. Seringkali lupa untuk mematikan sehingga AC atau kipas angin tetap menyala meski ruangan kosong. Membiarkan keran air tetap menyala hingga air luber dan keluar panas. Cara mengatasi kendala rencana maupun praktik secara langsung: selalu ingat mematikan lampu di siang hari. Selalu mengingat untuk menjauh charger gadget ketika sudah terisi penuh. Sebelum tidur pastikan televisi sudah mati. Matikan kipas angin atau AC jika tidak digunakan. Tutup keran air jika sudah penuh. Mengenai nomor 3, yaitu 1. Mematikan lampu saat siang hari. Mematikan televisi jika tidak menonton lagi. Menutup keran air jika sudah selesai digunakan. Sekian dari kelompok 4. Jika ada yang salah mau dimaafkan, dan jika ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya kepada kami. Iya, bagi kelompok 4. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan memberikan tanggapan dari kelompok yang lain tentang diskusi mereka tadi. Itu sekali mungkin ada yang kalian tanyakan, kenapa ini dikatakan hemat energi atau gimana gitu, atau ide-ide tentang hemat energi gimana? Ada? Ya, ada Pak. Oke, silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok. Baik, jadi demikian tadi hasil dari diskusi kita. Beberapa perilaku hemat energi yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh hal yang nyata yaitu misalnya dia memberdayakan menggunakan sepeda atau jalan kaki untuk kegiatan sehari-hari kan gitu ya. Di samping naik sepeda jalan kaki itu hemat, juga bisa apa? Menyehatkan kan gitu ya kan? Dengan sambil olahraga gitu ya kan? Jangan sedikit-sedikit. Padahal jarak dari rumah ke sekolah cuma 200 meter. Ini pala apa? Harus naik motor, ya, naik kereta, ya, kalau mobil, ya, kalau bisa jalan kaki gitu ya. Nah, di samping itu juga selain hemat energi kan dia tidak akan merusak lingkungan karena iya, ya kan kendaraan bermotor itu akan menghasilkan polusi udara gitu ya. Nah, jadi kita rangkum lagi dari teman-teman kalian yang mengatakan dari diskusi kelompok tadi ada mengatakan matikan kendaraan jika sedang tidak digunakan, ya. Jadi ada itu ya.
kendaraannya dihidupkan gitu terus ceritanya gitu ya. Kalau lagi nunggu orang ya, apalagi kalau nunggu pacarnya, nunggu ceweknya di luar, keretanya kan dimatikan gitu ya. Matikan lampu saat sedang tidur dan saat siang hari. Nah seperti ini. Kalian ini udah main itu gimana? Iya, jadi kalau sudah siap ini lagi terang ini matikan lampu ya kan? Nah silakan ya. Ya, matikan lampu ya. Nah, ada pengaruhnya? Nggak terlalu pengaruh ke cahaya kan? Nah, jadi lebih baik matikan lampu ya. Nah, kalau misalnya kita tidur gelap, misalnya kita hidupkan lampu. Makanya kalau membangun rumah tadi sebaiknya buatlah rumah yang banyak Pak. Jendela atau ventilasi sehingga cahaya bisa masuk. Nah, jika menggunakan pompa air, ya menggunakan pompa listrik untuk mengalirkan air, hidupkan dulu bak mandi di tempat penampungan. Ya, jangan kalau bisa bak mandinya itu agak besar gitu ya, dibuat ya, supaya tidak terus apa dihidupkan pompa airnya ya. Nah inilah rancangan rumah kalian nantinya ya. Nah. Atap pakai aluminium foil sehingga dapat memantulkan panas yang masuk ke dalam rumah ya. Nah ini kamar mandi gunakan toilet yang hemat air. Atasi kebocoran air sehingga air tidak terbuang percuma. Iya, matikan pemanas air jika tidak digunakan. Di dapur gunakan alat pemasak dari listrik daripada bahan bakar minyak bumi. Ya. Gunakan lemari pendingin atau kulkas yang ramah lingkungan dan hemat energi. Ya. Nah, jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Nah, untuk di rumah silakan kalian kerjakan tes berikut ini ya, coba dibagikan dulu. Ya. Jadi besok supaya ini dikumpulkan ya. Oke, coba kembali ke tempat awal. Pelajaran kita hari ini tentang teknologi ramah lingkungan, teknologi tidak ramah lingkungan, dan perilaku hemat energi. Semoga pembelajaran ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar-pelajar yang baik dan berprofil pelajar Pancasila nantinya ya. Kita tutup pertemuan kita dengan doa penutup satu orang. Silakan. Amin. Demikian pembelajaran kita. Semoga kalian sehat. Selamat siang dan horas. Halo, nama saya Reynold Panjaitan. Hari ini saya ingin merefleksikan pembelajaran yang barusan saya laksanakan di dalam kelas, yaitu proses pembelajaran sosial emosional. Nah, dalam praktek pembelajaran sosial emosional ini terlihat perbedaannya dari proses pembelajaran yang biasa, di mana pada saat proses pembelajaran yang berdiferensiasi ini siswa lebih rileks dan lebih bisa mengikuti proses pembelajarannya. Terlihat juga antusiasme siswa
dalam hal berdiskusi dan juga mereka tanggung jawab dalam hal pembelajaran. Nah, hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi kendala kita dalam penyampaian pembelajaran sosial emosional ini, di mana kita akan lebih banyak kehilangan waktu ya dalam hal penyampaian materi kepada siswa, dan akan lebih sedikit capek lagi dalam hal pemetaan belajar siswa dan juga lain-lainnya. Nah, kemudian ke depannya saya akan lebih belajar lagi bagaimana cara penyampaian pembelajaran sosial emosional ini yang lebih efektif. Salam guru penggerak.